Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handriansa dari kelas 3D Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Kali ini saya akan menjelaskan layanan Forex. Masuk yang ke pertama, apa itu Forex? Yang kedua, perbedaan Forex dengan investasi lainnya seperti kripto dan saham. Yang ketiga, apa itu lot, leverage, pips, dan margin di Forex. Yang keempat, review broker Forex IMF. Oke, dan masuk yang pertama, apa itu Forex? Forex adalah singkatan dari Foreign Exchange. Foreign Exchange itu ngapain sih? Foreign Exchange itu aktivitas jual beli mata uang asing yang dilakukan di pasar global. Pasar ini terbentuk karena adanya pertukaran mata uang antar negara, baik untuk perdagangan, investasi, perjalanan, maupun tujuan lainnya. Forex dianggap sebagai pasar keuangan terbesar di dunia karena volumenya sangat besar dan pergerakan harganya terjadi setiap saat selama 5 hari bekerja, dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu Minggu itu di pasar Forex itu libur. Dalam praktiknya, Forex tidak hanya digunakan oleh perusahaan dan bank besar, tetapi juga banyak diperdagangkan oleh individu yang ingin mencari keuntungan atau bisa disebut retail. Nah, dari perubahan nilai mata uang ini, retail mengambil keuntungan yang gak begitu besar tapi sangat menguntungkan bagi retail sendiri. Dinilai mata uang itu terus berubah karena faktor ekonomi, politik, kebijakan bank sentral atau the Fed, hingga kondisi global. Trader memanfaatkan fluktuasi dengan cara membeli mata uang ketika nilainya rendah dan menjual ketika harganya naik. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, perbedaan Forex dengan kripto, saham, properti, dan reksadana. Oke, yang pertama dulu, perbedaan Forex dan reksadana. Yang kalian ketahui, reksadana adalah instrumen investasi kolektif dari banyak investor yang dihimpun dan dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan di portofolio saham, obligasi, pasar uang, atau kombinasi ketiganya. Konsepnya berbeda dengan Forex karena di reksadana investor tidak melakukan trading sendiri, melainkan mempercayakan keputusan investasi kepada manajer investasi profesional. Dari perspektif akuntansi, reksadana memiliki sistem pencatatan yang lebih stabil dibanding Forex. Setiap hari dihitung nilai aktivitas bersih atau NAB, yaitu total nilai aset dikurangi kewajiban dengan dibagi jumlah unit penyertaan. Sistem informasi di reksadana lebih fokus pada pencatatan kepemilikan unit, transaksi masuk keluar investor, dan penghitungan NAB secara rutin. Jadi secara ringkasnya, perbedaan Forex dan reksadana, Forex itu menekan transaksi aktif real time dan menggunakan leverage, dan membutuhkan sistem trading elektronik dan pencatatan akuntansi mark to market. Oke, masuk yang kedua, ya, perbedaan Forex dengan saham. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, dia menjadi pemilik bagian dari perusahaan tersebut dan berhak atas dividen dan potensi kenaikan harga saham. Perdagangan saham biasa dilakukan di bursa efek yang terstruktur dengan jam perdagangan tertentu. Dari sisi sistem informasi, saham memerlukan sistem perdagangan bursa yang teratur dan terkontrol. Sedangkan perbandingan dengan Forex itu kena harga saham yang tidak bergerak secepat Forex, dan pencatatan laba atau rugi dapat dilakukan saat saham dijual. Tidak perlu mark to market setiap detik. Selain itu, investasi saham cenderung memiliki hubungan jangka menengah hingga panjang dengan perusahaan yang dasari, sehingga analisis fundamental sangat penting. Dari sisi resiko dan karakteristik Forex lebih menekan perdagangan jangka pendek dan spekulasi dengan volatilitas tinggi, sedangkan saham lebih mengarah ke pemilikan jangka menengah
panjang dan partisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Forex dapat memanfaatkan leverage besar untuk meningkatkan potensi keuntungan, namun juga resiko kerugian. Sedangkan saham lebih terbatas dan leverage-nya lebih kecil dan resiko lebih terkontrol dibanding forex. Tergantung juga strategi investor. Oke, masuk ke selanjutnya untuk apa itu lot, leverage, pips, dan margin dalam forex. Oke, yang pertama dulu saya akan menjelaskan tentang pengertian lot dalam forex. Jadi, lot dalam forex itu adalah satuan ukuran transaksi atau jumlah unit mata uang yang diperdagangkan. Lot menentukan seberapa besar posisi yang Anda ambil dalam pasar forex. Jadi, saat Anda membuka posisi buy atau sell di forex, Anda tidak membeli mata uang secara sembarangan, tetapi berdasarkan ukuran standar yang disebut lot. Jenis-jenis lot itu ada banyak di forex. Yang pertama itu ada standard lot. Seperti satu standard lot itu 1:100, berarti jika Anda memasang satu lot itu berarti Anda membeli uang 100 euro di pasar tersebut. Ada mini lot, ada makro lot, ada nano lot, dan lain-lain. Oke, masuk yang kedua, apa itu leverage dalam forex dan hubungannya dengan lot itu apa? Oke, pengertiannya dulu. Leverage. Leverage adalah fasilitas yang diberikan broker untuk meminjam uang agar trader bisa membuka posisi yang lebih besar daripada modal sebenarnya. Kalau disederhanakan, leverage seperti daya ungkit. Misalnya, kamu punya modal 1000 dan menggunakan leverage 1:1000. Itu artinya broker memungkinkan kamu mengendalikan posisi nilai $100.000 dalam pasar. Terus bagaimana sih cara leverage bekerja? Yang pertama itu dengan margin. Semakin besar leverage, semakin kecil margin yang diperlukan untuk membuka posisi tertentu. Terus efek positif dan negatifnya itu apa sih buat dalam forex di leverage itu? Positifnya dulu, oke, yang pertama dengan modal kecil kamu bisa mendapatkan profit besar, tapi negatifnya kamu juga bisa mendapatkan kerugian yang sangat besar kalau pergerakannya melawan dari spekulasi kamu, dan bisa-bisa margin call atau semua uang di akun broker kamu bakal hilang semua nih. Terus persamaan leverage dengan lot. Yang pertama itu kan tadi lot, berapa banyak unit mata uang yang diperdagangkan. Kalau leverage ini menentukan berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk membuka lot tersebut. Kesimpulannya, leverage adalah fasilitas dari broker untuk mengendalikan posisi besar dengan modal kecil. Tapi lot itu ukuran transaksi berapa banyak yang diperdagangkan. Oke, selanjutnya masuk ke pembedahan aplikasi Forex IMF. Oke, kalian bisa mendownload nih aplikasi Forex IMF di Android atau Apple. Itu kalian bisa langsung aja download di Play Store atau App Store. Itu pasti ada, dan apabila sudah mendownload nih, kalian langsung aja masuk ke aplikasinya. Nah, tampilan awalnya tuh seperti ini. Nah, apabila kalian baru pertama kali masuk, kalian langsung aja pencet nih. Itu masuk, pilih aja dengan Google. Tunggu sebentar. Lalu pilih email kalian. Lanjut ke di sini ada pilihan nih antara demo dan klasik. Demo dan real maksudnya. Kalau misalkan demo, kalian itu akan buat belajar dan itu mendapatkan duit 10.000 balance, 10.000 equity. Dan kalau real itu kalian lanjut lagi registrasi dan lain-lain. Pokoknya identitas kalian lah harus terdaftar. Kalau saya udah bikin akun demo sebelumnya, jadi langsung aja pilih demo. Dan kalau misalkan kalian mau bikin akun baru itu buat akun demo langsung kebuat langsung kok. Lanjut, dan ini tampilan awal kalau kalian sudah masuk. Nah, yang di atas ini nih ada yang namanya balance. Balance itu uang kalian.
Terus equity itu hasil dari balance dan profit kalian, dan equity saya atau profit plus balance ya itu ada $14.000. Dan selanjutnya kalau kalian ingin deposit atau withdraw nih, kalian gampang banget nih, tinggal pencet aja deposit dan withdraw, lanjut deposit. Apabila kalian sudah punya akun real ya, langsung aja, nggak usah ada pilihan kayak gitu. Nah, kalian pilih di 21 tahun ke atas, kalian pilih klasik, kalian pilih apa saja akun kalian maksudnya, dan leverage-nya apa saja, dan di sini kan bisa langsung tuh deposit awal kayak gitu guys. Karena saya udah mencontohkan buat demo dan saya sudah men-trading juga, kayak langsung masuk ke materi selanjutnya. Itu di bawahnya kan ada navbar chart ya. Nah, kalian pencet aja. Nah, di sini nih kan pertama tuh harus pilih pair dulu, karena kayak saya pakai pair XAUUSD. Nah, saya langsung pilih aja, pencet XAUUSD. Nah, masuk tuh pair. Nah, di navbar ini ada yang namanya candlestick. Kalian bisa ngubah nih bentuk candlesticknya, misalkan mau jadi bentuk lines, kayak pilih, atau kalian pilih di step line atau enggak line with markers. Kalian langsung berubah, atau kalian mau berubah langsung ke awal bisa saja langsung. Dan di sini apa sih itu garis-garis itu? Garis-garis itu menunjukkan support dan resistance. Support itu ada di bawah dari level harga, dan resisten itu ada di atas harga rata-rata. Oke. Selanjutnya dari gambar sampingnya. Nah, tuh di situ tuh ada tulisan support dan resisten. Kalau kalian pencet itu, langsung sampingnya lagi itu ada time frame. Kalian bisa milih time frame di H berapa misalkan, atau di menit berapa misalkan. Saya sukanya lebih ke H1 dulu, baru lanjut ke M5. Nah, buat tentuin entry-nya. Kalau H1 itu buat tentuin apakah nentuin support dan resistannya kalau saya ya. Kalian bisa juga nih dari satu hari nih tuh bisa pindah ke candlestick, langsung ke time frame satu hari. Kayak saya contohin ke H1 aja. Sebelumnya saya sudah trading juga, buat udah entry juga di harga 3.368 dan sekarang di 3.384, yang artinya itu profit, dan saya sudah profit sekitar 4.800-an USD lah pokoknya. Nah, lanjut ke navbar selanjutnya. Ini ada di bawahnya ada transaksi. Kalian pencet saja itu transaksi kalian yang udah entry atau posisi kalian lah intinya. Nah, di situ ada penjelasan tuh, ada balance, ada equity yang tadi udah saya jelasin, ada margin, ada free margin, ada margin level, ada pokoknya banyak lah. Terus sampingnya ada riwayat dari trading kalian gitu guys. Terus sampingnya lagi nih di bawah navbar itu, di sampingnya transaksi itu ada detektor. Oke, kita pencet. Nah, di sini kan ada support and resistance, statics oversold, terus ada candlestick pattern. Pokoknya banyak deh di sini untuk metode-metode atau signalnya nih. Saya cari di XAUUSD. Nah, XAUUSD dalam time frame H1 atau time frame 1 jam itu lagi resisten. Kalian banyak di pair-pair lainnya, misalkan X Euro, CHF itu lagi di support, dan banyak banget pair-pair yang lagi support untuk malam ini. Dan statistik oversold banyak juga di time frame H1 atau di time frame 1 jam. Dan sampingnya di detektor ini ada signal nih. Nah, signal kalian nih, kalian misalkan nih mau entry di XAUUSD lah, nggak ada ya, udah nggak ada. Misalkan di XAGUSD nih, entry-nya di sini itu di 38564.
Nah, kalian harus pasang stop loss di 3854, take profitnya 3874. Dan itu nggak harus mesti profit ya guys. Itu nggak mesti profit dari signalnya ini. Kadang bisa ke stop loss, bisa kadang ke take profit. Ada dua pilihan lah, ada dua kemungkinan lah. Terus ada detail performa nih dari masing-masing signalnya nih, itu banyak guys. Pokoknya kalian coba aja deh, di sini banyak tuh peluangnya, jumlah peluangnya dari setiap user yang ngasih signal ini. Time, ada Blomark, ada BQ Trade, ada Phoenix. Kalian pilih aja deh pokoknya. Nah, di sampingnya ada kalender nih, kalian pencet aja. Nah, ini tuh kalender buat news. Jadi setiap bank sentral di dunia di bagian forex itu ada yang namanya waktu. Ada yang waktu New York, ada waktu Asia, ada waktu Eropa. Nah, di sini tuh ada masing-masing juga nih. Ada yang bank sentral Amerika itu waktu New York. Nah, di waktu New York ini ada banyak tuh news atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika. Terus ada pas di waktu London atau di waktu Eropa. Itu banyak nih kebijakan dari negara-negara atau bank sentral besar di Eropa mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi harga atau candlestick dari XAUUSD atau oil mungkin, bahkan pokoknya ini bersangkutan sekali dengan di chart ini. Nah, bisa tuh kalian lihat juga dari kemarin, yesterday, today, tomorrow, bahkan hari Minggu ini ada dirangkum di sini. Atau bahkan di next week mungkin yang bakal berpengaruh ini. Nah, bintang-bintang ini kalian tahu nggak? Ini tuh buat mempengaruhi seberapa berpengaruh sih news dari bank sentral di bagian-bagian waktu itu. Misalkan nih di Asia, Bank Sentral Jepang mengeluarkan news capital spending dan itu bintang-bintangnya itu pengaruhnya dari newsnya itu ke chart yang ada di sini guys. Misalkan di XAUUSD, misalkan di bintangnya di sini ada bintang 2 tuh. Bintang 2. Berarti nggak begitu berpengaruh atau sedang, bisa dibilang medium lah. Kalau misalkan 3 nih, kayak misalkan durable goods order newsnya yang dikeluarkan oleh The Fed, itu newsnya sangat berpengaruh lah dengan harga candle di harga dari setiap pair-pairnya itu. Pokoknya pairnya berpengaruh lah pokoknya. Dan mungkin segitu aja ya buat penjelasan dari fitur-fitur yang ada di aplikasinya ini, buat broker forex IMF. Oke, sekian dari saya, terima kasih.